Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat UNH TV yang berbahagia, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sobat UNH TV dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Al-Quran, wa aqamus salah, dan orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang gemar menginfakkan, mensedekahkan, mendermakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Yarjunya tijaratan dan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tak merugi. Kita sebagai hamba Allah berdagang kepada Allah dengan amal ibadah soleh kita, dan Allah akan memberikan imbalan sebagai ganti, sebagai alat tukar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu, dan juga orang-orang yang sedekah, gemar mendermakan sebagian harta yang Allah berikan, mengharapkan perdagangan yang tak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah sempurnakan balasan mereka di hari kiamat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah pun akan berikan tambahan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi seluruh umat Nabi Muhammad yang gemar membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, dan dia jaga salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takut kepada Allah, dia taat menjalankan perintah-perintah Allah, dia tak peduli perkataan orang lain yang mengajaknya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya iman, dia takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia solusi, jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang tengah ia hadapi. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pekerjaan, semuanya itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluarnya. Bukankah Allah telah memberikan kita kabar gembira? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai umat manusia, kalian punya masalah, kalian mempunyai sesuatu yang ingin kalian dapat, cita-cita yang ingin kalian raih, ista'inu, minta tolonglah kepada siapa? Tak lain tak bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisobri, dengan rasa sabar, sabar dalam menjalani proses. Siapa orang yang sukses? Dia yang berproses. Sabar ketika mendapatkan musibah, karena ketika kita merasa sabar, kita punya mental yang kuat bagaikan baja. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak mudah mengeluh, kita tidak mudah berputus asa, kita lalu lengkapi dengan salat, bisabri wassalah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah dekatkanlah jodohku, ya Allah murahkanlah rezekiku. Kepada siapa kita mengadu? Tak lain tak bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan salat itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kata para ulama, salah satu
cara dimudahkan rezeki bagi seorang hamba adalah menjalankan solat secara khusyuk, secara tenang. Siapa orang yang solatnya khusyuk, solatnya tenang, mudah dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika dia sudah rajin baca Quran, dia juga rajin menjaga solat 5 waktu, dijaga kekhusyuannya, dia pun juga bekerja mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kenapa Allah akan permudah rezeki orang tersebut? Jangan sampai lengah, jangan sampai lalai untuk mendermakan, mensedekahkan sebagian saja, bukan semuanya, sebagian saja dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Liwafiyahum ujurahum, agar mereka semua mendapatkan pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pun menyampaikan, mana qasat malun min sadaqah, harta yang dikeluarkan untuk sedekah, membantu fakir miskin, untuk membantu anak yatim, membantu orang yang membutuhkan, tidak pernah akan berkurang pada hakikatnya. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tapi akan bertambah, bertambah, bertambah. Nabi sampai 3 kali ngulangi kata bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tapi akan bertambah, bertambah, bertambah terus bagi orang-orang yang gemar bersedekah dengan sebagian harta yang Allah titipkan kepada mereka. Nabi pun menyampaikan lagi lebih lanjut, hassin wa amwalakum bizakah, wahai sahabatku, bentengi harta kalian itu dengan zakat. Kalau kalian keluarkan zakat harta kalian, maka Allah akan berikan benteng yang akan menjaga harta kalian, bukan sekedar dari pencuri, tapi juga dari kebakaran dan musibah-musibah lainnya. Allah akan jaga harta-harta kalian. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obat kadang berasal dari dokter ataupun obat-obat herbal, tapi ada juga obat kesembuhan yang Allah titipkan dari amal soleh. Siapa orang yang gemar bersedekah, dia niatkan agar orang tuanya sembuh, agar dirinya sembuh ataupun keluarganya sembuh, insya Allah akan Allah berikan kesembuhan kepada orang-orang yang dia cintai tersebut. Wastaqbalu amwajal bala bidu'a wa tadarru, dan hadapilah musibah yang datang silih berganti bagaikan gelombang ombak, bidu'a wa tadarru, dengan minta pertolongan kepada Allah, dengan memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah pasti akan terjadi, ujian pasti akan terjadi, tapi kita minta keselamatan agar kita semua selamat dari segala musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita motivasi untuk memperbanyak Al-Quran, menjaga salat 5 waktu. Jika kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa sedekah. Dan saat kita mengeluarkan zakat, hitunglah benar-benar agar zakat kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.